Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan di tengah keberagaman sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pengarahannya di hadapan 503 ketua DPRD, Presiden menyebut seluruh peserta sebagai patriot yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan latar belakang bukanlah penghalang bagi persatuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan dalam kursus pemaparan pimpinan daerah bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, Presiden menyebut keberagaman sebagai realitas yang melekat pada bangsa Indonesia, mulai dari perbedaan daerah, suku, pendidikan, profesi hingga afiliasi politik. Namun di atas segala perbedaan itu, seluruh elemen bangsa disebut tetap satu dalam ikatan kebangsaan. Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk berbicara secara terbuka dan apa adanya di hadapan para peserta. Ia menyadari penyampaian tersebut mungkin menimbulkan beragam respon, namun hal itu dinilai sebagai bagian dari komunikasi yang jujur antar sesama anak bangsa. Saya ingin bicara apa adanya. Mungkin kalau saya bicara nanti, mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang sedih. Saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu peranggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot. Kita cinta tanah air kita. Kita cinta bangsa kita. Kita cinta rakyat kita. Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh ketua DPRD dari seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung. Lebih lanjut, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa seluruh peserta merupakan patriot yang memiliki semangat pengabdian kepada negara. Kegiatan bertema penguatan peran pimpinan DPRD dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 ini diakui penting sehingga dihadiri langsung oleh Presiden bersama 503 ketua DPRD di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Magelang, Jawa Tengah. Sidak ini untuk memastikan ketersediaan dan keamanan stok beras nasional di tengah dinamika krisis global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 18 April 2026. Sidak ini dilakukan usai Prabowo menghadiri dan memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD dari seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung meninjau kondisi cadangan pangan nasional. Ia ingin memastikan stok beras dalam keadaan aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang terus berkembang. Ketersediaan pangan menjadi isu krusial di tengah situasi dunia yang diwarnai krisis energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Namun Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi yang relatif kuat dan stabil, baik dari sisi ketersediaan pasokan maupun harga pangan. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga berinteraksi dengan para karyawan Gudang Bulog. Suasana hangat dan akrab terlihat saat Presiden berbincang dengan para pekerja. Dengan kapasitas total mencapai 7.000 ton dan kondisi terisi penuh, gudang ini mencerminkan kesiapan stok yang optimal. Pemerintah pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemirsa, pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall sebagai proyek strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas memastikan proyek ini mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman abrasi dan banjirop.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman abrasi dan banjirop. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 20 April 2026. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto menyebut proyek ini memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60% kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak. Beberapa proyek ya. Oleh karena itu, Kementerian Dikti Saintek didorong untuk berpartisipasi aktif melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi, termasuk hasil penelitian yang telah diuji coba di sejumlah daerah. Banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya, yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan Giant Seawall itu diminta untuk terlibat gitu. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dikti Saintek akan mengundang para guru besar dan pakar untuk terlibat dalam pengembangan proyek termasuk dalam aspek reklamasi dan pengembangan daratan. Para akademisi tidak hanya memberikan kajian teknis, namun juga akan dilibatkan langsung dalam tim pelaksana, dipimpin Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pembangunan Giant Seawall di Pantai Utara Jawa masih dalam tahap perencanaan, terus dimatangkan pemerintah. Sejumlah aspek mulai dari konstruksi hingga pemanfaatan sumber daya dan lingkungan masih terus didalami agar proyek ini berjalan optimal dan berkelanjutan. Ya, soal Giant Seawall masih dalam tahap perencanaan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Asyaf menyampaikan proyek Giant Seawall saat ini masih berada dalam tahap perencanaan. Pemerintah terus melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan teknis konstruksi dan kesiapan sumber daya. Didit menjelaskan perhitungan waktu pembangunan masih terus dikaji, seiring dengan ketersediaan sumber daya di dalam negeri. Pemerintah berupaya memaksimalkan potensi yang ada, termasuk memperhatikan aspek lingkungan dengan memanfaatkan material dan pengelolaan limbah yang relevan dalam proses pembangunan. Ya, soal Giant Seawall masih dalam tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi. Gitu aja. Ada keputusan baru nggak Pak? Belum. Target pembangunan juga target pembangunan ya dalam waktu yang belum ditentukan, tapi paling tidak bisa dipercepat. Oh, mungkin tadi bicara soal investasinya Pak? Oh, belum. Mulai kapan sih Pak realisasi rencana? Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya. Karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia, kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste. Pemerintah menegaskan percepatan proyek Giant Seawall tidak hanya berfokus pada kecepatan, namun juga kualitas perencanaan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dinilai menjadi kunci agar proyek ini kuat secara teknis, efisien secara ekonomi, serta berkelanjutan bagi lingkungan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Apa yang Pantura dulu Pak? Pantura Dulu Pak, berarti bertahap ya Pak? Ya, Pantura yang Jakarta apa? Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan realisasi investasi kuartal pertama 2026 yang melampaui target. Capaian ini diiringi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menegaskan begitu kuatnya iklim investasi di saat ketidakpastian global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengenai capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporan ini, realisasi investasi mencapai Rp498,79 triliun atau 100,36% dari target Rp497 triliun.
Ini menandakan kinerja positif di awal tahun 2026. Capaian ini juga mengalami peningkatan sebesar 7,22% secara tahunan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang atau meningkat 18,93% year on year yang menunjukkan dampak langsung investasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Komposisi investasi menunjukkan keseimbangan antara penanaman modal dalam negeri dan asing dengan investasi asing mencapai 249,94 triliun rupiah. Distribusi investasi juga tersebar relatif merata dengan 50,37% berada di luar Jawa dan 49,63% di Pulau Jawa, mencerminkan pemerataan pembangunan. 7,22% year on year-nya. Dan itu juga penyerapan tenaga kerja Indonesianya mencapai 706.569 orang atau 18,93% untuk year on year-nya. Jadi itu yang gambaran besarnya, walaupun tentunya saya juga menyampaikan dari penanaman dalam negerinya itu kurang lebih 49,89% atau setelah hampir 50% sama dengan penanaman modal asingnya. Di saat ketidakpastian global, minat investor terhadap Indonesia tetap tinggi. Hal ini terlihat dari realisasi investasi yang sesuai target dan tren peningkatan dalam jangka panjang. Sektor industri logam, dasar pertambangan, serta jasa dan infrastruktur menjadi penopang utama, sekaligus menegaskan percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah di Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dari daerah-daerahnya. Kabar berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari PM Australia Anthony Albanese yang mengapresiasi langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea. Pemerintah menegaskan ekspor dilakukan terukur dengan tetap menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa sore 21 April 2026. Dalam komunikasi ini, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut apresiasi disampaikan langsung atas persetujuan Presiden terkait realisasi ekspor pupuk urea. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Selain ke Australia, pemerintah juga terus memperluas pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain, di antaranya India, Filipina, Thailand, dan Brazil, dengan total komitmen ekspor mencapai sekitar 1 juta ton sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Di sisi lain, pemerintah menegaskan kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri. Dengan produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton, langkah ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, sekaligus menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transformasi energi nasional menuju sumber daya lebih bersih dan berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong percepatan realisasi program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Arahan ini disampaikan melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 21 April 2026. Presiden secara khusus meminta agar implementasi program ini dipercepat terutama untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Pemerintah menargetkan pada tahun 2026 penambahan kapasitas energi terbarukan melalui PLTS mencapai 17 gigawatt. Rinciannya sekitar 10 gigawatt akan digunakan untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga diesel, sementara 7 gigawatt lainnya merupakan penambahan kapasitas baru. Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara PLN dan juga dari para ahli-ahli di Kementerian Dikti dari beberapa perguruan tinggi, ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel itu bisa dikurangi
Kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga. Jadi Pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS akan ditangani oleh PLN sebagai implementator utama. Melalui akselerasi ini, Indonesia tak hanya mengejar target kapasitas, namun juga menegaskan perannya dalam transformasi energi bersih di kawasan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. PLTS. Gitu. Sementara itu ya. Terima kasih. Kabar lainnya, komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia terus diperkuat melalui program Sekolah Rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi anak Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara Pejompongan, Jakarta Pusat pada Rabu 22 April 2026. Dalam pesannya kepada calon siswa dan orang tua, Teddy menyebut program ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Ia menekankan penting memberikan akses pendidikan yang layak agar anak-anak Indonesia memiliki cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Teddy juga menyoroti masih adanya anak-anak yang putus sekolah, bahkan di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung lama dan perlu ditangani secara bertahap, namun dengan langkah yang cepat dan terukur agar tidak terus berlarut. Jadi keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya agar seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan untuk melalui pendidikan yang layak sehingga berhasil ke depan untuk memperbaiki kehidupan kita semua. Nah, salah satu caranya adalah adanya Sekolah Rakyat ini. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan. Dalam kunjungan ini, Teddy juga memberikan motivasi kepada para calon siswa agar tetap semangat belajar dan meraih cita-cita, serta memastikan kesiapan fasilitas dan juga sistem pembelajaran berjalan optimal bersama dengan para pemangku kepentingan terkait. Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan mengulas kembali agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Rusia. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia membahas agenda strategis bersama Presiden Vladimir Putin. Konsultasi geopolitik serta penguatan kerjasama di bidang energi dan ekonomi menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan konsultasi geopolitik serta penguatan kerjasama di bidang energi dan ekonomi menjadi agenda utama dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia. Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Dalam pertemuan ini, Prabowo menilai konsultasi geopolitik menjadi hal penting di tengah kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian. Menurutnya, dialog antar pemimpin dunia diperlukan untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi dinamika internasional yang terus berkembang. Prabowo juga menyebut Rusia sebagai mitra strategis yang memiliki peran positif dalam konstelasi geopolitik global. Ia berharap hubungan kedua negara dapat terus diperkuat, terutama dalam bidang ekonomi dan energi, seiring dengan tantangan global yang semakin kompleks. Sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih.
Sementara itu, Presiden Putin menilai kunjungan Prabowo memiliki arti penting di tengah perkembangan dunia saat ini. Ia menyatakan harapannya agar kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang menjadi salah satu fokus utama kedua negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Presiden Rusia Vladimir Putin atas bergabungnya Indonesia ke BRICS. Dukungan ini dinilai menjadi langkah strategis memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan pemerintah Rusia terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara BRICS. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Dalam pertemuan ini, Prabowo menegaskan dukungan Rusia menjadi faktor penting dalam proses aksesi Indonesia ke BRICS. Ia menilai langkah ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, terutama dalam kerjasama ekonomi dan politik internasional. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas proses penerimaan Indonesia yang dinilai berlangsung cepat. Menurut Prabowo, hal ini mencerminkan dukungan kuat dari negara-negara anggota, khususnya Rusia, terhadap peran Indonesia dalam forum internasional tersebut. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menyebut baik keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan menilai hal ini membuka peluang baru bagi penguatan hubungan bilateral. Melalui pertemuan ini, kedua negara menegaskan komitmen untuk terus mempererat kerjasama dan memperluas kemitraan strategis di berbagai bidang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerjasama Indonesia dan Rusia kian produktif dan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Ia menegaskan hampir seluruh kesepakatan yang telah dibangun kini menunjukkan perkembangan signifikan meski masih ada yang perlu dipercepat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pembicaraan dan perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Rusia menunjukkan hasil yang sangat produktif. Prabowo menilai hubungan bilateral kedua negara terus mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang strategis. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi memperkuat hubungan dan kerjasama antara kedua negara. Prabowo mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir ia telah bertemu dengan berbagai delegasi pejabat serta perwakilan perusahaan dari Rusia, baik di Jakarta maupun di Moskow. Menurutnya, rangkaian pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat produktif dan memberikan hasil yang positif. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan hampir seluruh bidang kerjasama yang telah disepakati sebelumnya kini menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, ia menekankan masih ada sejumlah hal yang perlu dipercepat dan akan menjadi perhatian langsung dari dirinya ke depan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Kosmonaut dan Paskah kepada Presiden Vladimir Putin saat pertemuan di Kremlin, Moskow. Ucapan ini menegaskan kehangatan hubungan Indonesia dan Rusia serta komitmen pada nilai keberagaman dan persahabatan global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Kosmonaut kepada Presiden Vladimir Putin dan rakyat Rusia. Ucapan ini disampaikan langsung saat pertemuan di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026 sebagai bentuk persahabatan antara kedua negara. Ucapan ini menjadi simbol erat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia di tengah dinamika geopolitik global. Sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok dengan terus menjalin hubungan baik dengan semua negara.
Prabowo menyebut peringatan Hari Kosmonaut memiliki pengaruh besar di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan menurut Prabowo, banyak masyarakat Indonesia terinspirasi hingga memberikan nama anak mereka dengan nama tokoh Rusia seperti Yuri atau Gagarin sebagai bentuk apresiasi terhadap sejarah penjelajahan luar angkasa. Saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, Hari Kosmonaut bagi Rusia, itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Banyak orang Indonesia, anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, Hari Paskah. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada Putin dan rakyat Rusia. Ucapan tersebut disambut hangat oleh Putin yang menilai perhatian dari negara dengan mayoritas penduduk Muslim sebagai hal istimewa, sekaligus menegaskan komitmen Rusia dalam menjunjung keberagaman dan keharmonisan antar umat beragama. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, selain informasi kegiatan Presiden, kami juga akan hadirkan informasi terkait kegiatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jurnal Presiden akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Timika, Papua Tengah. Setibanya di Timika, Wapres Gibran langsung menyambangi toko alat tulis meriah untuk menemani 60 anak yatim berbelanja perlengkapan sekolah. Prabowo Subianto yang menekan pentingnya kehadiran negara dalam menjangkau kelompok rentan sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang layak. Begitu tiba, Wapres tak sekedar menyapa. Ia mendampingi anak-anak memilih kebutuhan sekolah dari buku tulis, pena hingga krayon sambil berbincang ringan. Tawa dan antusiasme anak-anak memenuhi sudut toko. Rasa haru juga disampaikan Kepala Panti Asuhan Santa Susada Timika, Magdalena Emanunang. Ia melihat kebahagiaan anak-anak yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia pun berharap perhatian serupa bisa terus berlanjut, termasuk dukungan terhadap fasilitas panti asuhan agar anak-anak dapat tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang lebih baik. Dari Timika, Papua Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau kawasan sentra pendidikan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa 21 April 2026. Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas utama, termasuk melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan fasilitas hingga ke pelosok daerah. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Presiden mengunjungi SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA Negeri 5 sentra pendidikan serta berinteraksi langsung dengan para siswa dan tenaga pendidik. Total terdapat 1.031 siswa yang menempuh pendidikan di kawasan ini, terdiri dari 205 siswa SD, 285 siswa SMP, dan 541 siswa SMA. Sejumlah fasilitas SMA Negeri 5 turut ditinjau Wakil Presiden, diantaranya perpustakaan, laboratorium informatika, dan laboratorium IPA. Saat berada di laboratorium informatika, Wakil Presiden menaruh perhatian pada materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa, khususnya terkait penguasaan program dan keterampilan digital. Pada kesempatan terpisah, Nur Hayati menyampaikan kesan tersendiri atas kunjungan Wakil Presiden yang dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah. Ia berharap adanya peningkatan fasilitas ke depan untuk menunjang proses belajar mengajar. Sementara di tingkat SMP, Kepala SMP Negeri Sentra Pendidikan Anton Rante menuturkan bahwa sekolah sentra pendidikan juga menyediakan fasilitas asrama bagi siswa dari wilayah terpencil guna memastikan akses pendidikan tetap terjaga.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebutuhan siswa telah difasilitasi oleh pemerintah. Sejalan dengan itu, salah satu siswa SMP, Nuko Lausma, Payau, mengaku mendapatkan pengalaman yang positif selama tinggal di asrama. Ia berharap kunjungan Wakil Presiden dapat memberikan motivasi bagi para siswa untuk terus belajar. Ia juga mengungkapkan rasa bangga atas kunjungan Wakil Presiden yang dinilai menjadi penyemangat bagi seluruh sivitas sekolah. Dari sisi prestasi, menurut Syamsiah, siswa-siswi sentra pendidikan telah menorehkan capaian hingga tingkat internasional, termasuk dalam ajang festival bahasa dan kompetisi paduan suara. Mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong, Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika Cahyono, Kepala SMAN 5 Sentra Pendidikan Martius Wenda, serta PLT Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, peringatan Hari Kartini tahun ini menghadirkan suasana yang hangat dan berbeda bagi ratusan mama Papua di Sorong, Papua Barat Daya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak para ibu berbelanja bersama di Saga Supermarket dan Departemen Store Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 21 April 2026, sebagai bentuk perhatian dan kedekatan kepada perempuan yang terus berjuang menopang keluarga. Kunjunganmu membawa berkah bagi Mama Papua. Kami bangga punya anak jadi wakil presiden yang sayang orang tua. Kami senang, kami bangga punya anak. Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memuliakan peran perempuan sejalan dengan semangat Hari Kartini sebagai simbol ketangguhan dan kontribusi perempuan Indonesia dalam kehidupan keluarga maupun pembangunan. Kegiatan ini diikuti oleh 100 ibu-ibu janda yang masing-masing menerima voucher belanja senilai Rp500.000 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pokok hingga keperluan anak. Sejak kedatangan Wakil Presiden, suasana hangat langsung terasa. Para mama-mama Papua tampak antusias menyapa, bahkan berkesempatan berinteraksi langsung sambil berbelanja. Momentum ini menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan Hari Kartini yang identik dengan semangat perjuangan perempuan Indonesia. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Ani Nau, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan bentuk kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pihaknya secara khusus menyiapkan 100 mama janda untuk dapat bertemu langsung dengan Wakil Presiden. Ani juga menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan terhadap perempuan khususnya di Papua. Menurutnya peran perempuan perlu terus diperkuat agar mampu berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan. Salah satu penerima manfaat, Joyce Merauga, 46 tahun, mengaku sangat terbantu dengan adanya voucher tersebut. Sebagai seorang janda yang menghidupi keluarganya dari hasil berjualan kecil-kecilan, bantuan ini menjadi angin segar bagi kebutuhan sehari-harinya. Ia menyampaikan harapannya agar perhatian seperti ini dapat terus berlanjut. Meski sederhana, kegiatan ini memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung di tengah berbagai keterbatasan. Mama-mama Papua, khususnya para janda, merasakan kehadiran dan perhatian nyata dari pemerintah. Momentum Hari Kartini pun menjadi lebih bermakna, tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga hadir melalui dukungan konkret agar perempuan tetap kuat, berdaya, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau RSUD DKI di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Wapres mendorong peningkatan status rumah sakit tersebut dari tipe D menjadi tipe C guna memperkuat layanan kesehatan di wilayah pegunungan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan serta layanan yang tersedia bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya percepatan peningkatan kapasitas rumah sakit, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Upaya peningkatan status RSUD DKI ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Yahukimo dan sekitarnya yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.
Sejalan dengan Wapres, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menuturkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan status rumah sakit menjadi tipe C akan diikuti dengan penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan. Lebih jauh, Felix menekankan bahwa peningkatan layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilepaskan dari kondisi keamanan yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan. Ia juga mengapresiasi kehadiran langsung Wapres di Yahukimo yang dinilai strategis, mengingat wilayah tersebut memiliki posisi penting sebagai penghubung logistik di Papua Pegunungan. Selain sektor kesehatan, pemerintah juga mendorong pengembangan Yahukimo sebagai salah satu sentra pangan di Papua Pegunungan guna mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi kegiatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengapresiasi jajaran TNI dan Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Wapres ketika mengunjungi Koramil 17156 DKI dalam mendukung pengamanan wilayah Yahukimo. Kehadiran Wapres di Yahukimo sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama percepatan pembangunan serta pemerataan program pemerintah hingga ke wilayah terpencil. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu pilar utama agar berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa kunjungannya ke Yahukimo merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden dalam memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah secara merata. Sejalan dengan hal itu, Wapres mengingatkan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, mengingat situasi yang aman akan membuka ruang yang lebih luas bagi masuknya berbagai program pembangunan. Wapres menegaskan komitmennya untuk terus kembali ke Yahukimo dengan membawa lebih banyak dukungan dari pemerintah pusat. Berbagai program prioritas pemerintah pun disiapkan untuk terus didorong implementasinya di Yahukimo, antara lain makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, perumahan rakyat, serta penguatan sektor koperasi dan pertanian. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sakit, puskesmas, sekolah, dapur MBG. Ya, pemirsa, sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami dari organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, organisasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Ia juga mendorong agar IPMI dapat mengambil peran strategis dalam menjangkau serta mengakselerasi pemanfaatan program-program tersebut hingga ke tingkat daerah. Ketua Umum IPMI Inggit Kansil mengatakan IPMI agar terus bisa bekerja sama dengan pemerintah, selalu siap serta mendukung kebijakan serta program-program dari Kabinet Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Ingrid mengatakan selain penguatan program, Wapres juga menyoroti pentingnya dukungan dari sisi pemasaran bagi pelaku UMKM. Menurut Wapres, pemerintah terus berupaya menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif dan tidak memberatkan, sehingga produk-produk lokal dapat lebih mudah diakses pasar dan memiliki daya saing yang kuat. Melalui pertemuan ini, Ingrid berharap kolaborasi antara pemerintah dan IPMI dapat semakin memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha perempuan. Dengan demikian, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus meningkat. Juga sudah disampaikan oleh Mas Wapres, insya Allah akan diikhtiarkan kami untuk bisa mendapatkan mitra
ya, selain dari pemerintah tapi juga dari pihak swasta ya tadi ya, dan juga BUMN, karena memang yang kami butuhkan selain inkubasi juga dari sisi pemodalan. Tentunya saya sangat berterima kasih karena Mas Wapres menyambut baik keberadaan dan eksistensi IPMI di seluruh Indonesia dan luar negeri. Arahannya salah satunya kami bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. UMKM untuk bisa mendisplay. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.